Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita bertemu lagi bersama saya Supono, masih di materi PHP tentang PHP MyAdmin, database, dan MySQL. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana membuat database di MySQL menggunakan user interface PHP MyAdmin. Kalau misalnya terlewat atau misalnya kurang paham, saya sudah deskripsikan di bagian deskripsi video ini, termasuk link video sebelumnya tentang database, MySQL, dan PHP MyAdmin. Sekarang fokus bagaimana menghubungkan antara PHP ke MySQL. Oke, kita lanjut. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, pertama kita memahami konsep tentang bagaimana menghubungkan bahasa pemrograman PHP ke MySQL. Selanjutnya, memahami cara kerja PHP terhubung ke MySQL, dan selanjutnya memahami bagaimana PHP dapat memanipulasi data di database MySQL. Apa aja manipulasinya bisa tampil, atau istilahnya select, bisa tambah atau istilahnya insert, bisa ubah atau istilahnya update, dan bisa hapus atau istilahnya delete. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang akses ke database. Nah, seperti yang kita tahu, database adalah sekumpulan data atau informasi yang tersimpan dalam sebuah komputer. Kemudian, nah, informasi ini merupakan sesuatu yang berharga. Bahkan zaman sekarang, di era digital saat ini, informasi menjadi sebuah aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Kalau di realnya mungkin pernah dapat SMS tentang Anda mendapatkan hadiah apa, Anda boleh melakukan pinjaman apa, dan seterusnya. Itu adalah sebuah data yang kadang diperjualbelikan oleh beberapa perusahaan untuk dijadikan alat marketing bagi perusahaan lain. Jadi informasi atau data itu saat ini sangat penting. Bahkan ada seorang yang terkenal mengatakan, siapa yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia, katanya, untuk tren saat ini. Oke, jadi karena pentingnya data atau informasi, sehingga tidak semua orang dapat mengakses informasi ini. Biasanya akan diproteksi oleh password atau username atau dua-duanya. Nah, sama ketika kita punya sesuatu yang berharga kemudian disimpan di rumah kita, mungkin kita akan membatasinya. Rumah kita itu digembok dengan gembok yang paling bagus, kemudian rumah kita dikelilingi oleh pagar itu digembok, dan seterusnya. Sama ketika informasi atau data itu sangat berharga, mungkin database-nya akan diproteksi menggunakan username dan password. Komputernya akan diberikan password. Bahkan jaringannya pun akan diberikan username dan password. Begitu pentingnya sebuah data dan informasi. Oke, kita lanjut. Nah, analogi aksesnya seperti ini. Ini adalah simbol database. Kemudian ada sebuah bahasa pemrograman, apalah itu. Ini secara umum akses ke database ya. Kita anggap karena kita belajar tentang PHP, ini bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah bahasa pemrograman PHP. Nah, ketika kita ingin mengakses sebuah database menggunakan bahasa pemrograman PHP, kita tidak bisa langsung mengakses. Karena apa? Database ini tadi informasi yang berisi sebuah data atau informasi yang sangat penting. Maka akan dijembatani oleh sebuah layer, oleh sebuah pintu gitu ya, di mana ketika ingin mengakses database tersebut harus punya kuncinya untuk membukakan pintu tersebut. Analogi tadi rumah, ingin mengambil sesuatu dari rumah harus ada kunci. Nah, kalau di database harus ada username dan password. Kalau sudah oke, username dan passwordnya sama atau sesuai, maka dia akan memperbolehkan mengakses sebuah database. Bisa insert, bisa update, bisa delete. Nah, itu konsepnya. Jadi harus diingat konsep ini. Kita mengakses sebuah database, maka kita diperlukan sebuah key atau kunci untuk mengakses tersebut. Agar lebih jelas, kita akan coba praktek koneksi menggunakan PHP dan database MySQL. Oke, silahkan dijalankan Apache-nya, jalankan MySQL-nya, buka browsernya, buka editornya, kemudian dipastikan database yang sudah kita buat kemarin itu ada dan tabel kontaknya juga sudah ada. Saya sudah jalankan Apache-nya,
MySQL-nya sudah dijalankan, kemudian PHP MyAdmin-nya juga sudah dijalankan. Ini kita cek ada sebuah tabel namanya database. Nah, ada tabel satu yang namanya kontak. Ini isi datanya. Kalau klik yang ini struktur tabelnya. Kalau klik nama tabelnya, ini akan keluar datanya. Ini tabel lain dalam sebuah database. Nah, mungkin di kalian ada satu buah tabel lagi yang namanya mahasiswa sebagai bahan tugas kemarin ya. Oke, sudah. Nah, kita akan masuk ke folder latihan. Kita akan buat sebuah file baru namanya koneksi ya. Di save aja di folder latihan aja, koneksi.php. Oke, seperti biasa file ini digunakan untuk melakukan koneksi ke database MySQL. Ini adalah sebuah komentar aja. Nah, sekarang sebelum mengakses ke database, kita harus mendefinisikan dulu kuncinya. Untuk mengakses database MySQL, kita membutuhkan yang namanya username. Kita buat sebuah variabel namanya username. Root namanya ya. Ini default PHP MyAdmin di localhost. Kemudian $password. Ini variabelnya bebas ya. Ini tidak di password, jadi kosongkan aja. Tapi kosong ini tidak ada spasi seperti ini, tidak ada ya. Kosong aja seperti ini. Oke. Kalau sudah, ini konfigurasi kunci ya. Nah, akses. Sekarang koneksi ke server MySQL. Oke. Perintahnya adalah misalnya koneksi gitu ya, artinya MySQL connect. Sorry. Nah, ini connect. MySQL connect, ininya ada 3 parameter ya di sini. Ini untuk aksesnya saya tambahkan hostnya atau servernya di mana gitu ya. Karena lokal maka kita ketik lokal host. Oke. Jadi ada 3 parameter sehingga di sini kita isikan ini hostnya, ini username-nya, ini passwordnya. Nah, seperti ini. Kita cek koneksinya. If $con sama dengan true, atau sepertinya aja cukup. Ini artinya true, maka kita tampilkan echo koneksi ke server database MySQL berhasil. Jika tidak, gagal. Sekarang kita jalankan localhost latihan. Ini koneksi. Nah, on continue MySQL connect online 10. Oke, ternyata errornya adalah undefined function MySQL. Artinya fungsi MySQL connect ini tidak ada, katanya undefined. Jadi kebetulan saya menggunakan PHP versi 7 dan tidak mengaktifkan fungsi MySQL. PHP 7 ini sudah menggunakan MySQL. Jadi kita ganti aja di sini MySQL. Nah, sudah berhasil ya. Koneksi ke server sudah berhasil. Artinya kalau kita lihat di slide ini, nah, kunci ini sudah terbuka, sudah bisa mengakses ke servernya.
Ingat, baru ke server. Kita belum memilih database. Ini kita bisa mengakses ke sini. Di server ini banyak database, sehingga langkah berikutnya adalah kita akan memilih database-nya. Sudah berhasil, kita lanjut ke berikutnya. Memilih database. Oke. $select db sama dengan MySQL ya. Select db. Database-nya apa? Tadi latihan. Oke. Nah, kita coba cek lagi dengan menggunakan ini. Echo.br dulu ya, biar tidak menumpuk kalimatnya. Bukan koneksi berarti. Pilih database. Biar tidak bingung, kita buat sebuah variabel aja nama database-nya. Namanya latihan. Oke. Nah, berarti kita ganti aja dengan sebuah variabel di atas. Database. Pilih database. Kalau database berhasil. Nanti kalau ininya latihan adalah pilih database latihan berhasil. Nanti ini gagal gitu ya. Oke, kita coba lagi di sini. Oh, maaf. Karena menggunakan sekali ya. Ini undefined tadi sama. Oh, dia butuh 2 parameter kalau menggunakan MySQL. Jadi parameter koneksi dan parameter database. Jadi di depannya kita tambahkan tadi con. Nah, ini. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan PHP 7, ini cukup seperti ini. Ini nggak usah pakai kayak gini aja. Nah, kita menggunakan PHP 7, maka harus ada parameter koneksi sebelumnya. Ini kita sudah sukses, sudah terhubung ke servernya. Kemudian kita sudah bisa memilih salah satu database yang ada di server, yaitu database latihan. Berarti yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa memanipulasinya, menampilkan isi tabel yang ada di database tersebut. Kalau ada 1 tabel, 2 tabel, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya file koneksi ini akan selalu diminta ketika script PHP akan mengeksekusi tadi insert, update, delete, dan seterusnya. Sehingga ini sangat dibutuhkan untuk semua file yang berhubungan dengan konektivitas. Oleh karena itu, file koneksi ini dibutuhkan setiap kali kita akan berhubungan dengan data, misalnya tambah, ubah, hapus, dan seterusnya. Oke, sekarang di sini ada tabel kontak ya. Ini ada satu data, saya tambahkan satu data lagi. Nama Budi, alamat Garut, laki-laki, komentarnya bagus. Oke. Ada 2 data. Ketika kita browse nih. Oke. Kita akan coba menampilkan data ini menggunakan script PHP yang kita buat dengan koneksi yang kita buat juga. Oke, kita buat sebuah file baru. Klik kanan di foldernya, file new. Kita buat save, misalnya tampil.php. Tampil strip data, tampil data.php. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, tadi ketika kita berhubungan dengan database, kita membutuhkan sebuah koneksi. Oke, sekarang kita akan coba menampilkan data dari
database atau tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Karena untuk mengakses database itu butuh sebuah koneksi, kita panggil aja file yang sudah kita buat untuk melakukan koneksi. Pertama, memanggil file koneksi. Caranya dengan perintah include nama filenya apa tadi, koneksi.php. Nah, jadi halaman ini seolah-olah dia akan membaca file ini dulu, file koneksi.php, yaitu sebuah file mengkoneksikan ke server dan mengambil satu buah database, yaitu database latihan. Sekarang membuat query tampil data. Nah, query ini adalah sebuah perintah PL/SQL bagaimana sebuah data ditampilkan. Misalnya kita buat sebuah variabel namanya SQL untuk menampung sebuah perintah query. Select bintang from, nama tabelnya apa, karena kita sudah tahu dari database mana, dari file koneksi ini tadi ya, database latihan. Select bintang from kontak, sesuaikan aja ya nama tabelnya. Oh ya, sebelumnya takut ketinggalan, apabila ini salah, misalnya root T-nya 2 salah ngetik, apa yang terjadi? Dia maaf, belum di save ya, atau misalnya ini ada spasi atau apa gitu ya. Nah, akan ada access denied using password dan seterusnya. Artinya ada sesuatu kesalahan kunci. Access denied itu artinya kan akses ditolak, berarti kuncinya salah. Makanya kita perbaiki di bagian kuncinya gitu. Ini sudah membuat sebuah query, kemudian selanjutnya kita akan kirimkan query ini ke database MySQL. Kirim query, caranya query sama dengan MySQL skor query, ini ininya ya, apa namanya, fungsi untuk mengirimkannya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menampilkan datanya. Di sini tampil data. Nah, untuk menampilkan data dari sebuah tabel, kita menggunakan while dalam kurung, misalnya row aja lah, baris sama dengan MySQL fetch array dari mana, dari query, maka echo $row, misalnya ingin menampilkan apa, nama ini adalah field, ini kan array ya. Oh, bukan ke sini, tetapi kita aksesnya ke tampil data. Klik tampil data. Ini MySQL harus 2 parameter ya, harus 2 parameter kalau MySQL ya, kecuali MySQL aja. Berarti tadi apa, con ya. Refresh lagi. MySQL online 9. Oh sorry, bukan ini. Nah, ini Supono Budi di atas udah tampil berarti ya namanya. Kita coba modifikasi aja, misalnya di sini pakai coba R dulu.
Nah ini kan Supono Budi. Nah, jadi ini sesuai dengan apa yang ada di database di sini. Kalau kita nambah satu lagi, misalnya di sini Joko, jangan Joko lah, Dewi, alamatnya Bandung, perempuan, go. Kita coba refresh di sini, maka akan muncul Dewi ini. Ada 3 data sesuai dengan ada yang di database ini. Nah sekarang bagaimana ingin menampilkan juga alamat, jenis kelamin dan seterusnya. Kita tinggal tampilkan aja berdasarkan array field ini. Misalnya kita ingin menampilkan lagi yang lain, alamat gitu ya, sorry, Eko alamat. Nah, Supono Bandung, Budi Garut, Dewi Bandung, sesuai dengan yang di sini. Sama untuk menampilkan yang lainnya juga. Jadi kita sudah bisa menampilkan isi datanya. Selanjutnya, bagaimana cara menampilkan agar lebih rapih? Kita gunakan tabel, atau memanfaatkan, lebih bagus memanfaatkan bootstrap. Kebetulan saya sudah ada. Kita coba saja ini, di buat file baru, namanya tampil data table. Oke, HTML tampil data. Oke, kita blok aja ini, copy paste aja ke sini, ke body. Tetapi bagian ini kita modifikasi menggunakan tabel. Kita tutup di sini PHP-nya seperti ini, label gitu. Nah sebelumnya kita tambahkan dulu CSS untuk mengambil bootstrap ini, boot.min.css sesuai dengan nama ini ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, ini kita tambahkan kelas table apa ya, table border. Oke, kemudian di sini misalnya nomor, nama, alamat. Nah kemudian tbody, tr. Nah ini yang akan kita looping, berarti script ini kita pindahkan ke atas di sini, loopingnya di tr ini ya, seperti ini. Tutup, jangan lupa tutup kurawalnya. Nah kita hapus saja bagian bawah karena nggak dipakai. Di sini kita tambahkan td untuk nomor, td untuk nama, echo dollar row nama. Kemudian yang berikutnya alamat. Kita coba dulu tampil data table. Nah ini udah kelihatan, udah lebih rapih dia. Nomornya belum, berarti kita tambahkan di sini di atas $i sama dengan 1,
kemudian di sini bawah i terus plus tambahkan 1. Nah baru di echo di sini i nya. Nah sini 1 2 3 Supono dan seterusnya. Ini udah rapih lumayan. Oh ya maaf, ininya table, ini pakai TR dulu ya, salah maaf. Table board. Nah lebih rapi deh. Kemudian biar ke tengah kita tambahkan div kelas kontainer. Berarti di sini tutup div biar agak ke tengah. Nah ini kalau ingin dihilangkan karena sudah berhasil ya, tinggal di komentar aja ya, di bagian koneksi di sini komen seperti ini boleh. Tapi untuk latihan diperlihatkan aja untuk memastikan connect atau tidaknya ke server. Oke, itu untuk menampilkan data. Sekarang bagaimana cara menambah data? Untuk menambah data kita buat sebuah file lagi namanya tambah.php. Kita buat sebuah script PHP. Nah kita akan membuat sebuah form ya, atau sebetulnya nggak usah pakai PHP juga nggak apa-apa, tapi nanti eksekusinya baru pakai PHP menggunakan HTML biasa. Form method kita gunakan post actionnya ke, jangan kesimpan Pak, tambah simpan. Jadi ketika tambah disimpan .php. Nah apa aja inputannya, misalnya kita nggak usah dulu pakai bootstrap ya biar nggak pusing. Ini kita isikan nama, input type text, name nya nama bebas, ini sesuaikan, br kita copy aja biar cepat, alamat, kemudian jenis kelamin, kemudian komentar. Nah untuk alamat ganti jadi alamat namanya, jenis kelamin, komentar kita ganti jadi komentar, kaknya kecil ya karena case sensitif nantinya. Nah jenis kelamin ini radio button ya, input type radio, name nya adalah JK misalnya. Kemudian value, karena di database itu ada L dan P, untuk L di sini laki, dan satu lagi kita buat untuk jenis perempuan, masih JK ya kan, untuk P namanya sama tapi value nya berbeda. Oke kita coba lihat tambah, ini udah ada yang sederhana aja dulu ya. Ini laki-laki salah, berarti ngetik ininya, ketik keterangan di sini, ini harusnya perempuan. Oke kita cek lagi, sudah laki-laki atau perempuan sesuai database ya. Kenapa ID kontak? Karena tadi auto increment. Lanjut, ini akan ketika diklik submit, oh ya belum saya buatkan tombol ini simpannya ya, input type submit, name simpan misalnya, value simpan.
Nanti ketika klik disimpan, dia akan ke simpan di PHP. Ini not found karena filenya belum kita buat. Oke, selanjutnya kita akan buat file tambah simpan.php. Di save. Nah, sama seperti ingin menampilkan data tadi, menampilkan data itu di sini. Kita buat sebuah file, butuh sebuah koneksi. Oke, setelah itu yang berikutnya kita akan mendapatkan data-data dari form tadi. Pertama, saya ingin nama $post nama. Lihat, nama ini harus sama dengan ini nih. Jadi kalau di sini X, berarti di sini juga X. Ininya nama itu ya. Oke, sip. Kemudian alamat. Kalau kenapa harus post tadi ya? Metodenya adalah post. Alamat. Kemudian jenis kelamin sama dengan $post. Isinya apa di sini? JK. Kenapa JK? Karena di input ini namanya JK. Dan satu lagi komentar. Komen sama dengan Oke, saya sudah dapatkan semuanya. Tinggal bagaimana cara menyimpan datanya. Query simpan data. Kita buat sebuah variabel namanya query untuk membuat sebuah query simpan data. Insert into, nah, masukkan ke dalam nama tabelnya apa? Kontak. Nah, value ini harus berisi sejumlah data yang ada di tabel kontak. Oke, di tabel kontak fieldnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harus ada 5. Pertama 0, karena kita tidak mengisinya, ini otomatis, berarti dikirim aja data kosong. Nanti si MySQL ini akan mengkonversinya menjadi auto increment. Oke, yang berikutnya mengurut ya. Kemudian nama, berarti nama, koma, kemudian $alamat, kemudian apa lagi, jenis kelamin. Ini penulisannya bisa seperti ini ya. Kalau pusing. Dan terakhir adalah komentar. Ini ambil dari sini ya, karena isi dari nama ini adalah yang diinputkan di input nama ini. Ini belum beres sampai sini, kita harus melakukan query-nya dulu. Berarti kirim query-nya dengan cara query sama dengan MySQL dalam kurung query $con $SQL. Nah udah. Nah sekarang kita akan pengecekan. If $query true, maka echo data berhasil disimpan. Else
data gagal, cek lagi. Oke, kita akan coba di refresh dulu. Namanya Kansa, alamat Cimahi, perempuan, komentar. Oke, simpan. Nah, di sini data berhasil disimpan, tetapi ada satu variabel yang tidak terdefinisi, undefined, tidak diketahui katanya. Coba cek di sini apakah muncul ya, Kansa Cimahi P, tetapi betul komentar tidak masuk karena di sini undefined comment. Cara ngeceknya gini aja. Pertama, komentar ini sama dengan di sini nggak? Komentar. Oke, sama ya. Kemudian cek, ternyata betul salah, ini tidak sama dengan di sini, sehingga tidak diketahui ini variabel mana. Oleh karena itu harusnya ini adalah pakai cek, bukan dari sini. Oke, kita coba lagi, back gitu ya. Refresh, misalnya Joko, alamatnya Jakarta, laki-laki, kemudian komentarnya yes, good, simpan. Nah, sekarang sudah data berhasil disimpan. Nah, kita coba cek menggunakan script yang kita tampilkan tadi, tampil data table. Wah, sudah ada ya Jakarta. Di sini juga pasti sudah masuk, termasuk komentarnya sudah masuk. Nah, bagaimana kalau error misalnya into contacts, tahu salah satu lah. Kita coba akses, tambah tes yang ada aja ya. Nih, data gagal disimpan, cek lagi query-nya. Nah, mungkin susah untuk melihatnya, kita bisa tampilkan di bawahnya. Di sini kita bisa tampilkan echo $ SQL titik koma, langsung di exit saja di sini biar lanjutkan. Nah, lihat nih, insert into contacts value null text Cimahi. Ini udah benar ya kelihatannya. Tapi kalau ada yang salah, dia oh ini nih kontak ini yang salah, atau kita copy ini ya dari insert into salin, kemudian masukkan ke query, pastikan kita memilih tabel yang ada, paste di sini, paste. Nah, di sini juga error. Akan terlihat di sini katanya query error. Kenapa? Tab latihan titik contacts does not exist, artinya tidak ada database latihan dengan tabel contacts. Nah, ini lebih detail lagi memberitahu. Itu ya cara bagaimana mendebug sebuah query. Oke. Sekarang kita akan coba bagaimana menambah kemudian menghapus data. Sebelum terakhir mengupdate, menghapus data, kita tambahkan di sini sebuah raw th action, aksi. Nah, aksi di sini saya mau sebuah link, kosongkan aja dulu. Ini hapus dan dan edit, sehingga nanti ketika saya akses tampil data tabel, nah ini ada dua ya, hapus dan edit.
Ini untuk menghapus data yang di sini dan mengedit data yang ada di sini. Oke. Nah, untuk menghapusnya kita akan membuat sebuah file baru namanya hapus.php. Oke. Nah, sama seperti hal sebelumnya, kita butuh koneksi untuk menghapus sebuah data. Oke. Kemudian di tampil data table.php ini kita membuat sebuah link kemana tadi? Kita membuat sebuah file namanya hapus.php. Nah, data apa yang dihapus harus terdefine. Oh, data dengan ID sekian yang unik gitu ya. Oke, berarti menghapus data ini harus, kalau kita lihat di sini, ini merujuk kemana? Oh, ada ID kontak di mana setiap data mempunyai ID yang berbeda, sehingga kita akan menunjuk. Kalau misalnya saya ingin menghapus Supono, berarti ID-nya 1, Budi ID-nya 2. Nah, kita rujukannya adalah ID. Jadi di sini kita buat sebuah parameter tanda tanya, artinya di mana ID kontak. Ini bebas parameter ID kontak ini ya. Misalnya ID kontak misalnya biar sama dengan ini. Sebetulnya tidak boleh tidak sama dengan ini. Kita buat ID, menampilkan ID yang di database. Row ID gitu ya. Oke, sudah, kita coba cek betul nggak. Kalau kita dekatkan, jangan dulu dihapus. Oh, masih error nih. Kelihatan nih kalau error di bar paling bawah, undefined index ID katanya. Oke, kita perbaiki ya, bukan ID tapi tidak ada di sini ID, yang ada adalah ID kontak. Oke, ganti jadi ID kontak. Oke, biar nggak pusing saya ganti aja ini jadi ID aja ya. Oke, kita coba refresh lagi. Oh, ini ada, udah tampil ya. Lihat bar browser di sebelah kanan, kiri bawah. ID-nya 5, ID-nya 4, ID-nya 3, ID-nya 1 dan seterusnya. Inilah yang akan kita rujuk untuk menghapus sebuah data. Oke. Berarti kita akan mengambil ID ini. Nah, ID ini kalau kita klik aja salah satu, karena kita belum mengambil actionnya ya, misalnya Joko, klik nih, dia akan membawa ID 5. Klik lagi Kansa, membawa ID 4. Ingat, ketika pengiriman menggunakan URL, berarti kita gunakan metode post. Berarti untuk mendapatkannya, misalnya ID hapus sama dengan $get. Apa yang diambil adalah ID. Kenapa ID? Bukan ID kontak, karena lihat, ini yang akan kita ambil. Variabel ID ini yang diambil ke sini. Sedangkan ID kontak tadi adalah untuk menampilkan ID di link tersebut. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita buat action untuk hapusnya. Seperti biasa SQL, MySQL, perintah delete-nya. Delete from, nama tabelnya apa? Kontak. Where. Nah, ini where ini artinya hapus data dari tabel kontak di mana ID kontaknya sama dengan ini ID hapus, sama dengan $ID hapus. Nah, sekarang kita coba query-nya kirim.
query sama dengan mysqli $con, $SQL. Nah, kita ambil aja ini, sorry, tadi mana simpan data ini ya, untuk komennya biar cepat. Oke, kita akan coba refresh dulu ya. Oke, Joko Widodo saya akan coba hapus. Berhasil dihapus. Kita coba cek di sini aja dulu. Nggak ada ya, betul. Nah, kita belum merefreshnya. Wis, sorry. Ini kita coba refresh. Nah, nggak ada ya. Jadi artinya nggak ada. Nah, kita akan coba kalau berhasil kita redirect ke halaman tadi. Kita komenkan aja ini. Kemudian header kayak kemarin ya. Location kemana? Ke tampil data table.php. Langsung exit. Sehingga ketika kita menghapus sebuah data, misalnya Kansa ini, klik, nah dia akan kembali lagi ke sini dengan data yang hilang. Sama di sini juga pasti akan hilang. Selanjutnya kita akan coba bagaimana mengubah data, edit. Oke, kita buat file baru namanya form. Jadi edit ini tampilkan dulu datanya di form, kemudian nanti kita simpan mirip dengan tambah. Nanti kita buat dulu sebuah formnya, kemudian simpan lagi, tetapi simpan di sini adalah simpan ubah. Oke, saya akan buat sebuah file namanya ubah.edit ya, edit.php. Nah, saya akan ngambil di form ini aja, edit ini, tetapi saya akan tambahkan value-nya di sini, karena ketika ngedit nanti si value-nya atau inputnya sudah terisi dengan data yang diedit. Sama seperti hapus, kita akan mengirimkan variabel ke edit.php, ID mana yang akan kita edit, edit.php, sama berarti kan ya. Oke, kita ambil ID-nya. Karena kita akan menampilkan datanya, berarti kita butuh sebuah koneksi. Oke, kita tambahkan sebuah file koneksi namanya include koneksi.php. Kemudian kita ingin mendapatkan ID editnya. ID edit sama dengan $get ID. Dari mana ID ini? Dari link tadi ya, dari sini. Oke, sekarang kita akan melakukan query untuk mencari ID yang dimaksud itu siapa yang akan kita edit. Berarti di sini select bintang from kontak, where ID kontak sama dengan $ID edit. Oke, kemudian ini kita kirimkan query sama dengan MySQL sekali query $con, $SQL sudah dikirimkan. Tinggal ngambil datanya. Ini nggak pakai while karena kita
mendefinisikannya itu ngambil satu row saja. Berarti kita ambil satu row sama dengan MySQL li fetch array dari query ini. Sekarang row ini kita tampilkan di sini, di value echo $row. Kita ingin menampilkan apa dulu nih? Pasti nama ya, nama. Nah, kita tampilkan dulu satu aja dulu ya. Di refresh, edit Dewi ini udah benar ya. Kita lihat di bawah kanan status barnya. Nah, ketika kita memilih ID 3, otomatis dia akan mencari ID 3 di database, sehingga yang muncul nama adalah Dewi. Betul ya, ini Dewi nih. Coba yang lain, Budi. Ini muncul Budi. Karena dia akan melakukan query berdasarkan ID-nya berapa yang di link tadi. Oke. Karena sudah benar, kita paste aja ini untuk value yang lain. Kita 2 aja lah ya sebagai contohnya. Ini alamat. Oke. Kita coba, ada ya, Dewi Bandung. Klik Dewi Garut, Budi Garut. Oke. Berarti sudah. Nah, sekarang simpan ini jangan ke tambah simpan, nanti akan nambah lagi. Nanti kita buat sebuah file lagi namanya edit simpan. Oke, kita akan buat sebuah file namanya edit simpan. Edit simpan.php. Isinya apa? Untuk menyimpan perubahan data. Sama seperti sebelumnya. Kita ambil yang tambah aja. Paste di sini. Koneksi nama, kita hanya mengubah nama dan alamat. Untuk kebutuhan lain bisa tambahkan aja ya. Karena kita tidak mengubah name-nya, kita sama. Nah, sekarang SQL-nya berbeda, bukan insert tapi update. Update nama tabelnya apa? Update kontak. Kemudian set. Nah, baru di set ini apa aja yang diubah. Pertama adalah field nama. Nama sama dengan $nama. Set nama ini adalah nama di database-nya di sini. Field berarti. Sedangkan nama variable ini ngambil dari sini. Berarti perubahannya gitu ya. Terus alamat sama dengan $alamat. Oke, ini nggak ada, cukup segini aja. Kita ubah kalimatnya. Sudah, mudah-mudahan berhasil. Kita coba. Kita edit Dewi. Kita simpan. Update set ini karena ini ada SQL ini ya, maaf, kita hapus dulu ininya atau kasih komen aja. Ini berarti belum tersimpan karena dia langsung exit ke sini. Kita balik lagi, refresh dulu. Dewi Anggra ini misalnya Bandung Timur, simpan. Data gagal disimpan, cek query. Oke, ini ada studi kasus gagal disimpan ya. Oke, kita akan coba gunakan yang tadi ya. Nah. Kita kirimkan ke sini. Go.
Nah, ada kurung kurawal. Apa ini maksudnya? Error sintak nir ini. Berarti ini tanda bisa ininya yang error sebelumnya atau sesudahnya. Pokoknya mendekat-dekat itu aja. Ya betul, ternyata ini nggak ada hubungannya, nggak ada kurung muka kan. Oke, berarti kesalahannya di situ. Kita coba lagi, langsung simpan aja. Nah, data berhasil. Kita coba lihat. Nah, tapi ini semuanya terupdate. Karena apa? Karena tidak memberikan parameter berdasarkan ID yang dikirim. Semuanya terupdate ini, lihat. Budi Anggraini semuanya. Oleh karena itu, di sini di edit ini kita akan mengirimkan sebuah data ID kontak, type-nya hidden, artinya di hide dia, namanya misalnya ID edit, dimana name-nya value-nya adalah ini ID edit ini. Berarti nah seperti ini. Kita coba lihat ya cara kerjanya. Nah ini kan dari awal, misalnya ini akan berubah jadi nggak apa-apa, kita pilih aja salah satu yang paling bawah, kita klik kanan, lihat sumber halaman atau Ctrl U, akan terlihat kita ada punya satu input yang tidak ditampilkan, tidak ada di sini, namanya ID edit, nilainya 3. Inilah yang jadi dasar kita akan mengubah value mana. Oke, selanjutnya query-nya kita tinggal tambahkan aja di sini, tambahkan where ID kontak sama dengan, kita tambahkan di sini inputnya ada apa, ID edit, tadi namanya apa, ID edit juga ya. $ID edit. Kita coba sekarang yang kedua, kita ganti lagi jadi Budi Nugroho Garut Selatan, berhasil disimpan. Back lagi, refresh ini. Nah ini akan mengedit ini aja, karena ID Budi Nugroho ini jelas 2. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan ini. Tapi ini ada oleh-oleh, nanti dicoba kalian bikin menu seperti ini untuk data tabel mahasiswa yang sudah saya tugaskan sebelumnya. Jika ada pertanyaan atau apa, silahkan berikan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.